Hai semua, kembali lagi dengan Vivi di sini ya. Kali ini aku akan menarik energi general ya, dan membacakan tentang karmic relationship ya, dimana kita akan mencari tahu gitu ya. Mungkin di sini ya, kalian yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini itu adalah seseorang ya yang merasa bahwa ada ikatan batin dengan seseorang gitu ya, meskipun hubungan kalian itu menyakitkan, hubungan kalian itu toksik banget, nggak sehat, tapi kalian itu kayak sulit banget untuk melepaskan seseorang ini gitu ya. Kita akan mencari tahu kira-kira kenapa itu semua bisa terjadi atau kalian rasakan gitu ya. Oke, namun ini adalah energi general, kalian bisa menjadikan hal-hal yang baik sebagai motivasi, harapan ya, untuk kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Namun jika ada sebuah bacaan-bacaan yang kurang baik gitu ya buat kamu, kalian bisa menjadikan semuanya sebagai pelajaran atau jadikan antisipasi dan lebih mawas diri lagi ke depannya. Oke, aku akan mulai ya. Kenapa kamu masih terkoneksi dan sulit untuk melepaskan? Ada Three of Cups, ada Eight of Wands in the reverse, the Strength in the reverse, Queen of Cups, the Hermit. Oke. Oke, di sini sebenarnya kamu kayak ada konflik batin ya yang kamu rasakan ya. Ada keinginan kamu untuk keluar dari situasi ini. Ya, kadang kamu berpikir bahwa sesuatu ini udah toksik banget, udah bener-bener gak sehat buat kamu, dimana kamu mungkin setiap hari selalu tersakiti gitu ya, selalu terbebani dengan hubungan ini. Namun ketika kamu mencoba untuk keluar dari situasi ini, keluar dari hubungan ini, yang ada kamu merasa selalu terkoneksi dengan dia, ujung-ujungnya balik lagi gitu ya, sampai kamu mungkin bertanya-tanya kenapa sih semua ini bisa terjadi gitu ya. Padahal di sini ya, mungkin beberapa ada yang kayak sering dikhianati, adanya cinta segitiga gitu ya, dimana kamu udah ngerasa nggak bahagia banget, nggak worth it banget lah buat kamu ya. Ada komunikasi yang on off gitu ya, dia datang dan pergi sesuka hatinya ya, komunikasinya bener-bener nggak baik gitu ya. Mungkin dia datang ketika ada maunya dan pergi setelah mendapatkan maunya gitu. Atau bisa jadi ya ketika kalian ada masalah gitu ya, berdua ada masalah, bukannya diselesaikan baik-baik, tapi yang ada dia menghindar, dia menghilang dari kamu gitu. Nanti kalau udah selesai, sekiranya masalahnya udah tenang, dia tiba-tiba datang lagi sama kamu seolah-olah nggak pernah ada masalah apa-apa gitu ya. Dan ini udah bener-bener toxic. Sebenarnya kamu udah ngerasa tersakiti, tapi di sini kamu ngerasa kayak kenapa sih harus balik lagi, kenapa sih dengan mudahnya aku memaafkan dia, aku memberi kesempatan ke dia gitu, padahal aku udah berjuang banget untuk move on, tapi ketika dia datang tiba-tiba hatiku luluh lagi, hatiku ambiar lagi gitu. Saya rasa kamu nggak bisa kuat untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup kamu gitu, lagi-lagi tergoyahkan ketika dia datang atau dia memberikan sepatah kata gitu ya, alasan tertentu kenapa dia melakukan ini kepada kamu gitu. Kamu udah goyang lagi, kamu udah kayak percaya lagi, yang akhirnya kamu merasa mungkin gimana lagi gitu, alasan kamu mungkin di sini gimana lagi ya, udah terlanjur sayang, gimana lagi ya, udah terlanjur ini itu gitu ya. Bahkan apa ya, udah nggak jelas gitu loh, udah nggak ada arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Sebenarnya istilahnya hanya buang-buang waktu sih kamu ya, kayak apa yang kamu lakukan itu sia-sia, dan kita di sini nanti akan mencari tahu kenapa itu ya. Oke, ini mungkin kejadian kamu ya, kenapa kamu sulit memutuskan koneksi ini.
Seven of Pentacle, the Hangman, wow, Ten of Cup, Judgment, the Star. Oke. Oke, kenapa kamu di sini sulit banget gitu ya melepaskan orang ini? Karena kamu masih menunggu sesuatu hal, atau bisa jadi kamu udah terlalu invest ke dia ya, entah materi, entah sesuatu hal gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu kayak selalu menunggu bahwa dia suatu saat nanti akan memberikan balasan invest gitu ya, balasan sesuatu hal. Invest di sini bukan berarti materi aja ya, entah itu perhatian, kasih sayang, apapun itu ya. Misalkan ya, kamu udah ngasih perhatian dia, udah istilahnya ngasih lah, memberikan sesuatu hal gitu ya, kamu ingin selalu memberi gitu ya kepada dia, padahal yang kamu dapat itu nggak sesuai gitu ya. Tadinya kamu ingin ada timbal balik yang sesuai lah gitu ya, nggak harus dibalas yang sesuai dengan apa ya kamu beri gitu, paling nggak ada take and give yang sesuai gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, yang kamu dapat itu nggak ada, tapi kamu udah terlalu banyak, terlalu sering berinvest, yang akhirnya ini yang membuat kamu kayak apa ya, masih belum bisa terima akhirnya ya, karena kamu udah terlalu banyak memberi dan harus mengakhiri gitu aja. Jadi masih ada belum tidak menerima gitu. Kenapa harus gini, aku nggak terima lah dia kayak ngilang tiba-tiba gitu. Akhirnya kamu selalu menunggu, bukannya itu akan mengklirkan masalah, memperjelas semuanya, tapi akan memperbanyak kamu. Jadi nanti dianya ngomong apa, kamu invest lagi gitu. Hal-hal yang kemarin udah kayak ada di pikiran kamu ya, bahwa ini nggak sesuai, ini gini gitu. Kamu masih ingin mempertahankan, bukan mempertahankan untuk menuntut dia memberikan sesuatu ke kamu, tapi kayak mempertahankan untuk dia selalu stay sama kamu. Bahkan kamu rela memberi lagi dan memberi, padahal kamu udah kayak nggak terima gitu loh ya. Karena kamu terlalu mungkin udah terlalu banyak invest gitu, yang akhirnya membuat kamu nggak terima diginiin. Oke. Dan ini kegantung-gantung ya, ada juga yang udah kegantung-gantung, nggak jelas hubungannya kemana, cuma diberikan janji, komitmen sesuatu hal, ada sesuatu yang dia ucapkan yang mungkin menurut kamu enggak lah, tadinya awalnya dia itu seseorang yang memperjuangkan banget, nggak mungkin lah nggak ada cinta sama sekali, dulu itu dia itu kayak gini gitu. Mungkin ada sesuatu hal, mungkin gara-gara orang ketiganya, atau mungkin gara-gara keluarganya, dan ini seperti itulah kamu ya, kayak masih membela dia gitu, kayak nggak terima atau kayak belum bisa menerima bahwa dia itu sebenarnya hanya pakai topeng selama ini gitu ya. Jadi ingat ya, seseorang yang memakai topeng itu nggak akan long term, nggak akan abadi gitu ya. Suatu saat topengnya juga akan dibuka gitu. Jadi kayak kamu merasa kenapa dia berubah, sebenarnya dia nggak pernah berubah sama sekali. Yang ada dia selama ini pakai topeng gitu. Tapi kamu di sini kayak mendenial gitu ya, kayak menolak apa yang memang ada gitu ya, apa yang nyata, yang sebenarnya tuh seperti itu, tapi kamu nggak terima gitu. Kamu merasa nggak mungkin sih, masa sih nggak ada sama sekali cinta di hati dia tuh dulu tuh gini-gini banget gitu, dia memperjuangkan aku banget, kayak rela ngelakuin apa aja, ini itu. Iyalah kan di awal gitu loh, dia ingin mendapatkan sesuatu ya, dia harus berusaha banget, setelah itu ya udah topengnya akan dibuka gitu. Tapi kamu masih belum menerima semua itu gitu ya. Jadi yang pertama tadi udah invest cinta banyak ya, dan kedua kayak kamu belum bisa menerima bahwa dia hanya memakai topeng di sini ya. Jadi seseorang yang memakai topeng itu cepat atau lambat dia akan membuka topengnya, dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Bukan berarti dia berubah, yang dulunya cinta tapi kenapa dia tiba-tiba dingin, cuek, bukan ya. Kamu kayak masih nggak terima kalau dia sebenarnya hanya memanipulasi kamu gitu. Kamu nggak terima, merasa bahwa dia ada cinta. Jadi kayak kamunya itu bandel gitu loh ya, kayak nggak bisa dibilangin gitu loh.
Ya kan percuma aja gitu ya, mau ngobrol sampai berbusa juga kalau kamunya nggak bisa bener-bener membuka hati kalian, ya udah gitu, kalian sendiri yang memutuskan untuk tetap stay, untuk mau tersakiti. Oke, nah di sini kamu merasa ketiga ya, kamu merasa bahagia di sini, bahagia dengan dia, kamu merasa dia adalah segalanya gitu ya, yang bisa memberikan kebahagiaan gitu seperti di awal, yang akhirnya kamu merasa bahwa kalau nggak ada sama dia sama siapa lagi gitu, atau kamu merasa bahwa dia adalah seseorang yang kamu cintai ya, kamu cinta banget sama dia gitu, padahal cinta itu pun pilihan gitu, cinta itu sebuah kebahagiaan, dimana ketika kamu mencintai seseorang yang harus kamu dapetin adalah kebahagiaan gitu, nggak ada istilahnya kesakitan, penderitaan gitu, itu bukan namanya cinta, itu nanti lebih ke arah ambisi untuk memiliki ya. Itu jadi harus kamu benar-benar tahu gitu arti yang sebenarnya cinta itu seperti apa. Oke, dan judgment di sini, kamu merasa bahwa dia takdir kamu, kamu merasa bahwa dia jodoh kamu karena ada koneksi yang kuat antara kalian berdua, kamu merasa bahwa kita itu kayak udah terkoneksi, entah kita tuh twin flame, entah itu kita soulmate atau apa sebagainya, soul connection macam apapun gitu ya, itu nggak ngaruh juga, kembali ke kita sendiri, keputusan itu ada di kita, memang jodoh itu ada di Tuhan gitu ya, tapi kita pun sebisa mungkin ya mencari orang yang terbaik untuk kita gitu ya, jangan kayak pasrah gitu loh, udah tersakiti, udah saling menyakiti tapi mau aja diginiin gitu ya, karena kalian udah terbiasa juga di sini. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan itu kayaknya udah bebal gitu ya, udah mendarah daging buat kamu gitu, yang artinya kamu di sini udah terbiasa tersakiti, ya udah kayak kamu fan aja meskipun itu udah menyakitkan, kayak kamu itu ya udah ujung-ujungnya bakal seperti ini, kayak mengulang kisah yang sama, circle yang sama gitu ya, jadi akhirnya menjadi kebiasaan sama kamu ya, padahal udah disakiti, putus nyambung, kasih kesempatan balik lagi karena udah kebiasaan gitu ya, karena terbiasa untuk tersakiti. Meskipun kadang intuisi kamu mengasih tahu kamu ya bahwa ini nggak baik, ini nggak sehat buat kamu, tapi ujung-ujungnya kamu ngerasa bahwa dia jodohmu, enggak ini adalah jodohku, padahal belum tentu gitu loh, seseorang yang kamu inginkan itu adalah yang terbaik buat kamu ya, tapi kamu merasa enggak ini jodohku karena kita terkoneksi meskipun kita nggak bersama ini itu gitu. Kamu terlalu banyak hal untuk ngedenial harapan di sini. Dan terakhir adalah harapan kamu yang begitu besar sama dia, berharap suatu saat nanti dia bisa berubah menjadi seseorang yang kamu mau, padahal kadang itu hanyalah harapan kamu yang besar tapi kenyataannya nol ya, dimana harusnya kamu membuka mata kamu ya, dimana kamu harus membuka mata bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki perjalanan yang masih panjang, nggak yang hanya membuang waktu kamu, menyia-nyiakan waktu kamu kepada sesuatu hal yang sebenarnya nggak layak buat kamu ya. Sebenarnya kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih tulus, yang lebih baik, tapi kamunya sendiri di sini yang ngedenial, yang bebal gitu ya, nggak mau, kamu takut untuk sendirian. Di alam bawah sadar kamu ada pemikiran ketika putus ya, ketika mencoba untuk putus, kamu merasa gimana kalau aku nggak ada dia, hidupku hancur, gimana kalau aku tanpa dia, bisa nggak aku menjalani hari karena kebiasaanku udah sama dia ini itu gitu. Takut sendirian, takut kesepian, takut melangkah, belum siap untuk menerima, padahal itu sehat buat kamu, tapi kamu lebih milih sesuatu yang toksik, sesuatu yang nggak sehat, karena kamu takut sendirian ya. Jadi ada alasannya di sini, terlalu banyak invest ya, kebiasaan ya, takut untuk sendiri, merasa dia jodoh ya. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan kamu masih stuck di situasi ini. Coba buka mata kalian, kamu adalah orang baik yang harusnya juga mendapatkan seseorang yang lebih baik. Buat apa kamu membuang-buang atau menyia-nyiakan waktu kamu ke seseorang yang tidak pernah berjuang untuk kamu? Yang ada bayangkan jika kamu benar-benar bersama dia, jika setiap hari kamu harus bersama dia, yang ada kamu akan tersakiti gitu
Yang ada kamu sendiri yang akan menyesal, yang akan kayak ngerasa disia-siakan gitu ya. Harusnya kamu benar-benar berpikir ya, jangan ikuti egomu, gunakan intuisi kamu ya. Oke, itu aja yang aku bisa bacain untuk kalian di sini ya. Bye bye.